Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua para pendengar setia Bisikan Malam. Dimanapun kalian berada, semoga malam ini cukup tenang karena kisah yang akan kami bisikkan. Pernahkah kalian mencicipi semangkuk bakmi yang rasanya begitu nikmat tapi meninggalkan perasaan tak nyaman? Malam ini, kita akan menyelami cerita tentang sebuah warung bakmi Jowo yang konon rasanya berasal dari hasil pesugihan hitam. Apa yang sebenarnya mereka korbankan demi mie yang ramai pembeli? Duduk yang tenang, matikan lampu, siapkan mentalmu, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak tertinggal setiap kali kami membisikkan kegelapan. Karena di sini, cerita tak hanya sekadar dongeng, tapi mungkin saja nyata. Namaku Ragil, orang biasa. Hanya seorang penjual bakmi Jowo di pinggiran kota Yogyakarta. Kalau kau tanya aku dulu kuliah di mana, jawabannya tidak. Kalau kau tanya bagaimana aku bisa masak mie, jawabannya sederhana. Warisan bapakku, warisan yang bukan berupa uang, bukan juga harta. Hanya resep sederhana dan gerobak tua beroda miring. Aku mulai jualan dari umur 23. Sekarang usiaku sudah 35. Tapi gerobakku masih sama, panci masih itu-itu juga. Dan pelanggan, entah kemana perginya. Warungku berdiri di bawah pohon randu yang besar. Sebagian orang bilang itu angker. Tapi aku tidak peduli, sebab dulu tempat itu selalu penuh. Tahun-tahun pertama, orang datang malam-malam. Mereka suka aroma bakmi yang kubuat. Apalagi kalau malam hujan gerimis. Wangi bawang putih, kaldu, dan kecapnya menyatu dengan udara lembab malam. Warungku jadi pelarian orang-orang patah hati, obat orang-orang lapar, dan tempat curhat tanpa perlu bicara. Tapi semua berubah. 2 tahun terakhir pembeli semakin sepi. Bukan karena rasaku berkurang, tapi karena zaman berubah. Anak-anak muda lebih suka makan instan, viral, berwarna-warni. Mereka ingin mie dengan topping mozzarella, telur setengah matang dan harga mahal. Sedangkan aku hanya tahu cara bikin bakmi yang hangat, sederhana dan jujur. Pernah suatu malam, aku masak 1 panci penuh. Tapi hanya 2 piring terjual. Sisanya, ku bagi ke pengemis dan sisa nasi untuk kucing liar. Istriku mulai mengeluh, anakku mulai malu. Pernah satu kali dia bilang begini, "Pak, kalau jualan terus rugi, kenapa nggak berhenti aja?" Ku peluk dia, tapi tak ku jawab karena jujur aku juga tak tahu harus jawab apa. Aku mulai merasa, aku sedang dihukum, mungkin karena masa lalu, atau mungkin karena aku terlalu keras kepala. Aku menolak semua tawaran teman-temanku untuk berinovasi. Katanya, tambah topping kek, bikin pedas level neraka kek, kasih gimmick setan-setanan kek, baru rame. Tapi aku tak mau. Aku hanya ingin orang datang karena rasanya. Bukan karena sensasi. Bukan karena setan, bukan karena konten. Sampai pada titik, aku benar-benar ingin menyerah. Malam itu hujan deras, tak ada satupun orang yang datang. Aku menutup warung lebih awal. Duduk di bangku panjang di pojok, menatap uap yang masih mengepul dari panci. Aku ingat, aku berkata dalam hati, "Gusti, kalau memang takdirku gagal, aku terima. Tapi kalau masih ada jalan, beri aku tanda." Dan di saat itulah, aku mendengar suara kursi bergeser. Padahal tak ada angin, tak ada siapa-siapa. Aku menoleh. Seorang lelaki tua duduk di bangku warung. Pakainya serba hitam, topinya lebar, wajahnya penuh kerut, tapi matanya bening, seperti sumur dalam. Dia hanya berkata 1 kalimat, "Rasamu enak, tapi belum bertuan." Aku tak mengerti. Kupikir dia orang gila atau pengelana. Tapi saat aku ingin bertanya, dia sudah tak ada. Hilang, seperti ditelan malam. Sejak saat itu hal-hal kecil mulai terjadi. Panci mendidih meski apinya belum dinyalakan. Sendok jatuh sendiri dari meja. Dan mimpi-mimpi aneh menghampiriku. Dalam mimpi itu aku selalu berada di hutan. Ada aroma mie yang sangat kuat, tapi suara-suara mengiringinya, bisikan,
tangis, dan kadang suara seperti seseorang menjerit pelan. Aku bangun dengan keringat dingin. Tapi entah kenapa, hatiku terasa hangat. Dan perutku lapar sekali. Malam-malam selanjutnya, aku terus berjualan. Meski masih sepi, aku seperti dituntun. Tangan ini seolah bergerak sendiri saat memasak. Aku menambah daun bawang lebih banyak, membiarkan minyak goreng lebih gelap, menumis bawang sedikit lebih lama. Dan suatu malam, ada seorang ibu-ibu datang. Dia duduk, makan, dan matanya berkaca-kaca. "Mas, ini pertama kalinya saya bisa makan lagi sejak suami saya meninggal. Tapi mie ini seperti masakan dia dulu." Aku tersenyum, tapi hatiku mencelos. Karena aku tidak menambahkan sesuatu yang spesial malam itu. Dan sejak itu, aku mulai berpikir, apakah mie ini mulai punya kehendaknya sendiri? Apakah panci yang ku pakai sudah bukan lagi sekadar alat? Ataukah ada sesuatu yang diam-diam ikut memasak bersama aku? Malam-malam berikutnya akan jadi lebih kelam. Tapi malam ini, kita baru memulai dari rasa sepi, rasa lapar, dan seorang lelaki yang menolak, menyerah, sampai akhirnya menyerahkan semuanya pada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan lelaki tua misterius itu, warungku mulai berubah. Bukan aku yang berubah, bukan menuku, bukan juga resepnya, tapi suasananya. Setiap malam, seperti ada sesuatu yang tak terlihat ikut duduk di bangku-bangku kosong. Kadang aku dengar suara kursi yang bergeser sendiri meski tak ada angin. Kadang aroma mie tercium begitu kuat padahal aku belum mulai memasak. Puncaknya adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu aku sudah siap tutup. Pelanggan terakhir sudah pulang. Uap dari wajan mulai reda. Lampu remang warungku berpendar lemah di bawah. Pohon randu besar, tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki, bukan satu, bukan dua, tapi seperti banyak, tertatem, perlahan. Menuju warungku aku menoleh. Tapi jalanan sepi, tapi langkah itu masih terdengar. Deg, deg, deg. Dan tak lama, satu persatu mereka mulai muncul. Tapi bukan dari arah jalan. Dari bawah pohon randu, bayangan-bayangan hitam. Tak ada wajah, tak ada suara. Tapi mereka duduk, rapi, diam. Seperti tamu yang sabar menunggu pesanannya. Aku berdiri kaku, lututku lemas. Tapi tanganku, entah kenapa, malah mengambil mie dari ember, menyalakan api, memasak seperti biasa. Satu porsi demi satu porsi. Dan tanpa perlu diantar, piring-piring itu melayang sendiri ke meja mereka. Aku tidak berani menatap wajah mereka karena aku tahu mereka bukan dari dunia ini. Sejak malam itu, pelanggan-pelanggan tak terlihat itu mulai datang setiap malam Jumat Kliwon. Selalu datang saat jam 12 lewat. Selalu duduk di meja yang sama. Dan selalu menghabiskan apapun yang kusajikan. Tapi mereka membayar dengan cara berbeda. Besoknya, warungku ramai oleh orang-orang biasa. Entah dari mana asalnya. Mereka bilang, mieku lebih dari enak. Mereka berkata rasanya membawa kenangan. Ada yang menangis saat makan. Ada yang ketagihan sampai balik 3 malam berturut-turut. Uang mulai mengalir. Tapi aku tahu, ini bukan cuma soal rasa. Ada tumbal rasa yang kubayar setiap malam Jumat Kliwon mie yang kusajikan untuk mereka. Bukan hanya butuh bumbu, tapi doa dan ketaatan. Karena setiap panci yang kupanaskan bukan cuma memanggil rasa, lapar manusia, tapi juga memanggil sesuatu yang lebih dalam, yang lebih kelam. Suatu malam aku coba memberanikan diri bertanya. Aku menatap mangkuk tua di pojok dapur. Mangkuk batu yang misterius itu. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian mau dariku? Dan malam itu aku tak langsung dapat jawaban. Tapi dalam tidurku aku bermimpi. Seseorang berdiri di atas pohon randu, memegang mangkuk yang sama seperti milikku. Tapi mangkuk itu berisi daging mentah dan kepala ayam yang masih berdarah. Lalu suara lelaki tua itu terdengar lagi. Bukan rasa yang kau beri, tapi jiwa dari rasa itu. Mereka datang bukan untuk kenyang,
tapi untuk mengenang rasa kehilangan. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Di lantai dapur ada bekas tapak kaki basah, berjejak dari mangkuk ke arah luar pintu. Setiap malam Jumat Kliwon kini jadi ritual. Aku tak hanya masak mie, tapi aku baca mantra yang entah dari mana aku hafal. Aku siapkan sesajen kecil di bawah meja, kembang, kemenyan, dan segelas air putih. Dan seperti biasa, mereka datang, makan, diam, pergi. Tapi aku tahu, tumbal bukan hanya tentang memberi. Suatu saat, pasti akan ditagih kembali. Beberapa pelanggan manusia mulai mengeluh. Ada yang bilang, setiap kali makan di sini saya mimpi buruk. Ada juga yang bilang, kenapa mie-nya kadang rasanya kayak sedih ya? Tapi mereka tetap datang. Karena mie itu punya daya yang tak bisa dijelaskan. Dan aku mulai sadar, aku tidak lagi menjual mie. Aku menjual rasa kehilangan, rasa rindu, rasa sedih yang belum tuntas. Sampai akhirnya, ada seseorang yang datang bukan untuk makan. Seorang perempuan muda, berpakaian serba hitam, bibirnya pucat, matanya sayu. Dia duduk dan berkata pelan, "Saya mau makan mie yang disajikan untuk mereka." Aku terkejut. Aku tak jawab. Dia mengulangi, "Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Saya ingin mengenang anak saya, lewat rasa yang dia suka." Dan sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, dia membuka tas kecil dan mengeluarkan sebuah boneka berlumur tanah. Aku tahu, malam itu akan berubah. Dan aku sudah tak bisa lagi membedakan mana pelanggan dari dunia ini dan mana dari dunia yang lain. Karena warungku telah jadi warung dua dunia. Setelah perempuan muda itu datang dan memesan mie untuk mereka, aku tahu semuanya tak akan sama lagi. Dia tak seperti pelanggan lain. Saat mie kusajikan, dia menunduk, membisikkan sesuatu ke dalam uap panas yang mengepul. Matanya kosong, tapi dari sudutnya mengalir air mata. Dan setelah makan, dia pergi tanpa berkata sepatah kata pun, hanya meninggalkan boneka lusuh itu di atas meja. Dan boneka itu bergerak sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan perempuan tadi terus muncul dalam benakku. Aku coba buang boneka itu, tapi selalu kembali ke atas meja dapur. Akhirnya, aku menyimpannya di dalam laci paling bawah, berpikir kalau semua ini hanya halusinasi. Tapi malam berikutnya, saat para pelanggan gelap kembali, mereka membungkuk kecil ke arah boneka itu, seolah mereka mengenali bahwa sesuatu telah diberikan untuk mereka. Sesuatu yang bukan milikku, tapi sudah dianggap sah sebagai persembahan. Dan sejak malam itu, perubahan mulai terjadi. Rasa bakmieku semakin kuat. Wangi kaldunya lebih dalam. Orang-orang yang mencicipinya mulai bicara dengan kalimat-kalimat aneh. Ini bukan cuma mie, masku, ini kayak pengalaman. Ada yang bilang mereka melihat wajah orang terdekat mereka di dalam uap mie. Ada yang menangis sambil makan. Ada pula yang tersenyum kosong dan pulang tanpa membayar, tanpa sadar, seperti kerasukan. Suatu malam lelaki tua itu datang lagi. Yang dulu bilang, "Rasamu enak, tapi belum bertuan." Dia duduk, tak memesan apapun, hanya menatap ke arah dapur. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah memberi, tapi belum memilih. Kalau kamu tidak memilih tumbalmu sendiri, maka mereka akan memilih untukmu." Aku menggigil. Aku tahu ini bukan lagi soal jualan, ini soal perjanjian. Karena setiap kesuksesan yang kuperoleh datang dari meja makan yang kini mulai dipenuhi suara-suara yang tak terlihat. Dan mereka memang mulai memilih sendiri. Pelanggan tetapku, Pak Broto, seorang pensiunan guru, tiba-tiba menghilang setelah makan. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi seminggu kemudian istrinya datang ke warung. Wajahnya pucat. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Mas Ragil, apakah Pak Broto sempat ngomong sesuatu malam itu?" Karena dia bilang mau nostalgia. Katanya mie Mas Ragil mirip buatan ibunya dulu. Aku hanya bisa diam. Karena malam itu, setelah Pak Broto makan, dia tersenyum dan membisikkan satu kalimat sebelum pergi. Akhirnya aku bisa pulang. Dan setelah itu, kursi yang biasa dia duduki tak pernah kosong. Bahkan ketika warung tutup, aku mulai sadar
Warungku sudah jadi pintu penghubung antara mereka yang hidup dan mereka yang ingin pulang. Tapi setiap kali seseorang pulang, aku harus kehilangan satu pelanggan nyata. Dan aku tahu, mereka akan terus mengambil jika aku tidak menentukan sendiri siapa yang diberikan. Aku duduk malam-malam, menatap lilin kecil di meja. Dan aku bertanya dalam hati, siapa yang pantas jadi tumbal? Haruskah orang yang jahat? Atau cukup yang tak berguna? Atau haruskah aku memilih seseorang yang aku sayangi, agar mereka benar-benar puas? Lelaki tua itu muncul dalam mimpiku lagi. Kali ini dia tak bicara, hanya menunjuk ke arah anak perempuanku. Aku terbangun sambil menjerit. Peluh dingin membasahi tubuhku, dan di lantai kamarku ada jejak kaki kecil basah mengarah keluar dapur. Aku tahu, waktuku tak banyak. Entah harus memilih tumbal atau akan kehilangan semua. Aku mulai menghitung, membuat daftar pelanggan, siapa yang sering datang, siapa yang hidupnya terlihat kosong. Sampai akhirnya aku memutuskan, seorang pemuda sok kaya yang selalu datang hanya untuk pamer, mengejek, rasa miku tapi selalu balik lagi. Mungkin dia pantas, pikirku, toh dia tidak percaya hal-hal mistis. Malam Jumat berikutnya aku siapkan mie khusus. Kuaduk lebih lama, ku tambahkan minyak dari mangkuk batu tua. Lalu aku tunggu, dan dia datang. Dengan senyum sombongnya, saat dia makan, dia berhenti mendadak, tersedak, menangis. Kemudian, tertawa keras, lalu diam, pulang tanpa sepatah kata. Besoknya, orang tuanya datang mencariku. Anaknya ditemukan duduk di kamar, memeluk mangkuk mie, dengan mata terbuka tapi tak bernyawa. Itu malam pertama aku benar-benar memilih tumbalku sendiri. Dan sejak itu, warungku makin ramai. Tapi aku semakin sunyi, karena setiap kali aku menyajikan semangkuk mie, aku tahu, di balik rasanya, ada jiwa yang sedang ditunggu untuk dijemput. Setelah memilih tumbal pertama dengan tangannya sendiri, Ragil merasa segalanya jadi lebih mudah. Pelanggan terus berdatangan, uang mengalir deras. Warung kecilnya mulai dikenal sebagai tempat makan berbeda. Bakmi rasa rindu, begitu kata orang-orang. Tapi apa yang tak disadari Ragil adalah, kekuatan itu tidak hanya tumbuh, tapi juga lapar. Suatu malam lelaki tua itu datang lagi, duduk di sudut, tak menyapa, tak memesan. Hanya menatap Ragil tajam, lalu berkata satu kalimat, "Jangan pernah menutup warung sebelum mereka selesai makan. Jangan tinggalkan satu piring pun tersisa. Dan jangan coba-coba bertanya siapa sebenarnya mereka." Lalu ia menghilang, begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. 3 malam kemudian, Ragil melanggar pantangan pertama. Ia sedang demam, tubuhnya lemas. Warung hampir sepi. Dia pikir, tak akan ada yang datang malam ini. Lalu ia menutup warung lebih awal, pukul 10 malam. Padahal biasanya ia tutup jam 1 dini hari setelah mereka datang. Malam itu, Ragil tidur nyenyak. Tapi paginya, ia bangun dalam keadaan aneh. Di seluruh meja warung, ada mangkuk-mangkuk kosong, masih beruap. Dan di lantai dapur, ditemukan rambut-rambut panjang berceceran bersama jejak kaki lumpur kecil yang mengarah ke kamarnya. Keesokan malamnya, pelanggan manusia tak ada satu pun datang. Tapi dari dapur, Ragil mendengar suara. "Kami lapar. Kau berani tutup pintu sebelum waktunya, maka kami ambil apa yang bisa kami ambil." Dan dari balik pintu, ia melihat bayangan tubuh istrinya berdiri diam di depan wajan. Padahal istrinya sudah meninggal 5 tahun lalu. Malam itu Ragil pingsan. Ketika sadar, ia menemukan surat dari seseorang tak dikenal, diselipkan di bawah pintu. "Kau harus bayar, bukan lagi dengan piring dan sajian, tapi dengan ingatannya." Sejak itu Ragil mulai kehilangan sesuatu. Ia tak bisa lagi mengingat nama almarhum ibunya. Tak bisa lagi mengingat wajah anak perempuannya. Satu persatu, kenangan indahnya terhapus. Ia tetap buka warung. Tapi kini setiap sajian tak lagi membawa rasa, melainkan penghapus jiwa. Ia melanggar satu pantangan.
Dan tumbalnya bukan lagi nyawa orang lain, tapi bagian dari dirinya sendiri. Hari-hari Ragil berlalu dalam kekosongan. Ia tetap berdiri di belakang gerobak warung bakmianya. Tangan tetap lihai mengaduk mie di atas bara api, mencampur kuah dengan takaran yang tak pernah salah. Tapi wajahnya bagaikan selembar kertas kosong, karena setiap hari ada satu ingatan yang hilang, satu nama yang ia lupakan, satu wajah yang lenyap dari kepalanya. Ia pernah punya sahabat masa kecil, laki-laki yang selalu menolongnya jualan di kampung. Tapi suatu malam, ketika sahabat itu datang untuk menyapa, Ragil hanya menatapnya kosong dan bertanya, "Sampean siapa?" Orang itu pergi, menangis dalam diam, dan Ragil kembali ke dapurnya, seolah tak terjadi apa-apa. Ingatan demi ingatan menguap, seperti uap dari panci kuahnya, tanpa bisa dicegah, tanpa bisa ditarik kembali. Yang tersisa hanya warung, dapur, dan suara-suara dari balik pintu belakang. Malam-malam Ragil kini bukan lagi tentang memasak, tapi mendengar bisikan. Bisikan dari pelanggan yang tak kasat mata, yang memanggilnya dengan nama lain, penyaji jiwa. Mereka tak meminta sambal, tak butuh kerupuk. Yang mereka inginkan hanya satu, kenangan manusia. Berikan satu lagi malam pertamamu dengan istrimu. Berikan suara tawa anakmu saat ulang tahun ke-5. Berikan aroma rumah pertamamu. Dan Ragil menyerahkan semuanya. Karena ia sudah tak mampu melawan. Lalu datang malam yang berbeda. Malam ketika ia menatap cermin dan tidak melihat bayangannya sendiri. Yang ia lihat adalah tangan keriput, mata kosong, dan wajah seorang lelaki tua yang sama sekali asing. "Siapa aku?" Suara itu keluar dari mulutnya sendiri, tapi terdengar seperti orang lain. Dan dari dapur, suara wajan yang menyala tiba-tiba terdengar seperti tertawa. Lidah, api melambai seperti menari, dan di dalam asapnya Ragil melihat dirinya sendiri di masa lalu memasak untuk anak dan istrinya. Lalu, semuanya terbakar. Ia tersungkur di lantai, menangis tanpa tahu kenapa. Karena bahkan alasan tangisnya sudah terhapus. Kini Ragil tak lagi memasak untuk pelanggan biasa. Warungnya tak punya nama, tak ada papan, tak ada harga di menu. Yang datang hanya mereka yang lapar akan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan Ragil, ia hanya menyajikan apa yang ia punya, potongan-potongan dirinya sendiri. Malam demi malam Ragil terus berdiri di dapurnya. Tangan masih bisa memasak, tapi pikirannya sudah tak tahu lagi untuk siapa. Setiap wajah pelanggan kini tampak sama, entah manusia atau makhluk tak kasat mata. Tak ada bedanya, ia sudah lupa siapa namanya. Ia hanya tahu satu panggilan, penyaji. Namun di suatu malam yang sunyi, saat hujan rintik mengetuk atap seng warung, datanglah seorang anak kecil, perempuan. Basah kuyup, mengenakan seragam sekolah. Berdiri diam di depan gerobak. "Mas, mie 1. Yang seperti dulu, ya." Ragil mengangguk, membuat mie seperti biasa, memberikan kuah dengan takaran yang nyaris sempurna. Tapi, saat menyerahkan piringnya tangannya gemetar. "Seperti dulu," gumamnya lirih. Anak itu tersenyum, dan senyum itu mengguncang jiwanya. Karena entah dari mana, seberkas cahaya memancar dari sudut ingatannya. Senyum itu pernah ia lihat, pernah ia sayangi. "Kamu," suaranya serak pelan. "Kamu, siapa?" Anak itu menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku, anakmu." Ya, dunia Ragil runtuh. Seluruh bayangan masa lalu yang telah terhapus tiba-tiba berdesakan masuk. Suara tawa, wajah istri, wangi, rumah, tangan mungil anaknya yang pernah ia gendong. Tapi, kau sudah hilang. Mereka mengambilmu. Kenapa kau kembali? Gadis kecil itu hanya menunduk, menangis perlahan. "Aku nggak pernah pergi ya. Aku cuma nunggu ayah ingat. Tapi ayah terus kasih mereka yang ayah punya, termasuk aku.
Ragil terduduk lemas. Mangkuk mie di tangannya jatuh, berbunyi nyaring di lantai dapur. Aku cuman mau sukses. Cuma pengen dihargai. Aku nggak tahu semua ini bakal ngambil kalian. Lalu dari sudut dapur, suara itu datang lagi. Suara yang sudah ia kenal. Lelaki tua itu. Kau ingin dihargai, maka kau menjual jiwamu. Tapi harga dari jiwa adalah semua yang kau cintai. Ragil menjerit memeluk anaknya, tapi tubuh itu berubah menjadi kabut tipis, perlahan lenyap di pelukannya. Ia hanya bisa menangis di tengah dapur, dikelilingi oleh uap mie, suara tangis, dan keheningan yang mematikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ragil tidak buka warung. Tapi suara dari luar tetap memanggil. Kami lapar, kami haus. Kau belum selesai. Dan Ragil hanya bisa duduk, menggenggam satu-satunya foto keluarga yang tersisa di laci bawah. Foto yang mulai pudar, perlahan menghilang, bersama namanya sendiri. Setelah malam itu Ragil tak pernah benar-benar kembali. Ia masih membuka warung, masih menyajikan mie, masih terlihat berdiri di balik gerobak tua, dengan wajah kosong dan tatapan yang tak lagi mengenal dunia. Tapi jika kau cukup peka, kau akan tahu bahwa warung itu bukan lagi warung biasa, kata orang. Warung bakmi Ragil hanya buka saat malam Jumat Kliwon. Dan hanya mereka yang terpilih yang bisa menemukannya. Bukan karena warung itu sembunyi, tapi karena warung itu tidak ingin ditemukan oleh sembarang orang. Orang-orang yang makan di sana konon membawa perasaan aneh, seketika merasa kenyang, tapi juga kehilangan sesuatu, entah itu nama orang tuanya, alamat rumah, bahkan cita-cita, masa kecil. Makanannya enak, tapi aku lupa kenapa aku ke sana. Begitu kata seorang pelanggan yang pernah singgah. Lalu suatu malam, seorang penjual mie keliling tersesat di daerah Pasar Tua. Ia melihat warung Ragil menyala samar dalam kabut malam. Penasaran, ia mendekat. Warung itu sunyi. Tapi di atas meja, ada satu mangkuk mie hangat lengkap dengan sumpit kayu dan segelas teh manis. Ia menunggu pelayan. Tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, dari balik dapur muncul suara. Makanlah, ini hidangan terakhirku. Suara berat, tapi mengandung kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Penjual itu duduk, mencicipi semangkuk mie itu. Dan begitu kuahnya menyentuh lidah, ia melihat sesuatu, potongan-potongan hidup Ragil. Tangis anaknya, api yang membakar kenangan, suara-suara makhluk yang lapar. Dan wajah Ragil sendiri, terkurung di dalam dapur itu. Memasak tanpa pernah bisa berhenti. Aku tak bisa pergi. Mereka tak pernah kenyang. Dan aku adalah hidangan selanjutnya. Penjual mie itu lari tunggang langgang. Tak pernah lagi berjualan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia memasang lilin di depan rumahnya untuk memastikan warung itu tidak datang mendekat. Sampai hari ini, warung bakmi Ragil masih ada. Kadang muncul di perempatan sepi, kadang di dekat terminal yang sudah lama ditutup, kadang bahkan di mimpi seseorang. Dan setiap orang yang menyantap hidangannya tak sadar bahwa mereka juga sedang menyerahkan sesuatu, sebagian kecil dari jiwanya. Karena pesugihan tidak selalu datang lewat darah. Terkadang, ia datang lewat kuah panas dan mie yang terlalu nikmat untuk ditolak. Dan begitulah akhir kisah Ragil, seorang penjual mie yang ingin sukses, tapi akhirnya menjadi bagian dari kisah kelam pesugihan yang tak pernah selesai. Hati-hati jika suatu malam kau menemukan warung tanpa nama, dengan aroma mie yang sangat menggoda. Karena sekali kau duduk, kau tak akan pernah pulang sebagai orang yang sama. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Kirimkan kisah mistis favoritmu ke kolom komentar. Siapa tahu kisahmu jadi episode selanjutnya di Bisikan Malam. Sampai jumpa di malam yang tak pernah benar-benar sunyi.